This video uses Indonesian. If you need English, turn on the caption below. Thank you. Hai, di sini Aldo dan hari ini kita akan bahas cara live di Instagram menggunakan OBS. Sebenarnya nggak harus OBS, bisa pakai XSplit. Yang penting ini cara dapatin RTP server untuk Instagram. Sederhananya nanti aku akan kasih sebuah download yang isinya downloadnya sebenarnya cuma file zip. Dan pertama yang harus kita lakukan adalah ekstrak. Aku menggunakan 7zip, tapi terserah mau pakai WinRAR juga menurut aku nggak masalah. Tapi pilih ekstrak here. Filenya agak banyak sih, karena memang yang aku simpan di dalamnya itu ada file PHP-nya sama file Instagram live-nya sendiri. Oke. Sederhana ini dia. Yang pertama harus kita lakukan adalah pindahin ke C. Harus ke C. Oke. Nggak ada kecuali. Ada sih sebenarnya kalau mau ngedit scriptnya manual, tapi yang jelas itu di luar konteks pembahasannya nih. Oke, pertama ini PHP CLI-nya yang udah aku siapkan. Nggak perlu lagi diedit-edit. Masuk ke folder IG Live. Harus dilakukan adalah edit config.php. Ini sebenarnya bisa dibuka pakai notepad biasa atau pakai Wordpad, tapi aku pakai notepad plus. Ya gimana ya, udah nyaman aja. Payah berubah yang sudah nyaman. Seperti aku benci ketika aku sudah nyaman dan kamu berubah tanpa alasan. Lah kok gua malah curhat ya. Oke. Pertama yang harus dibikin adalah username Instagramnya di sini dalam kutip. Bentar. Oke, Ronaldo Jonathan. Ya kalau mau di follow, nggak usah, nggak apa-apa. Lalu buat password Instagramnya di sini. Bentar, gua turunin dulu karena ya kali aja lu mau baca password gue gitu kan. Oke, sekarang kita save. Kalau kayak di Notepad++, kalau belum ke save dia merah, kalau udah di save dia bakal balik biru. Baru kita tutup aja karena nggak perlu lagi. Oke, lanjut. Sekarang kita perlu buka golive.cmd. Dia akan muncul seperti ini. Ini diikutin aja. Nah, kadang-kadang dia mau minta verifikasi data, kayak minta SMS atau minta verifikasi email ya, kayak kalau tiba-tiba kita login dari luar negeri gitu. Hal yang biasa. Oke, ini stream URL-nya. Masuk ke OBS, masuk ke setting. Di stream custom streaming service URL ini. Ini sebenarnya cara ngopi, tinggal di drag. Klik kanan buat ngopi. Windows 10 ya, Windows 7 agak beda. Berarti paste. Ini juga. Paste ke sini. Kemudian masuk ke video. Ini harus dibalik. Ini kan sekarang 1920 kali 1080. 1920 itu horizontalnya, vertikalnya 1080. Tapi Instagram kan vertikal, otomatis harus kita balik. Tapi sekarang kan aku ngerekam layar juga pakai OBS, berarti nggak bisa aku balik. Sekarang kita apply aja dulu, kita oke. Dan sekarang aku harus putus rekaman karena aku mau ganti profile di OBS. Oke, kita ulang rekaman. Oke, ini sekarang OBS yang sudah aku balik, udah jadi vertikal ya. Kalau kita masuk ke setting, ini sudah kita balik.
jadi 1080 kali 1920. Sebenarnya nggak harus kayak gitu, tapi ya untuk menyederhanakannya sudah. Sebenarnya sih itu aja yang penting, karena ya kalau kau pakai OBS harusnya udah paham lah. Yang penting kalau apapun yang kau pakai nanti untuk streaming nggak ngaruh, yang penting dia harus vertikal. Oke, sekarang kita buka golive.cmd. Pertama dia login, ini stream URL lah. Untuk ngopi ya kita drag saja, baru klik kanan untuk biar dia tercopy, baru kita taruh di sini. Dah, baru stream key-nya ini stream key-nya panjang, nggak kayak YouTube atau FB gitu kan agak pendek. Cuma yang penting dipastikan adalah tercopy semua. Dan juga ini stream key ini akan selalu berubah setiap kali kita live. Jadi itu juga stream key ini sekali pakai. Nah, oke. Sekarang tinggal kita klik start streaming. Oke, udah hijau, berarti udah mulai start streaming. Baru sekarang kita enter. Oke. Dia akan buka window satu lagi yang atas ini untuk comment line-nya. Ya, inilah kira-kira tombol-tombol yang nanti ada di live Instagram untuk mutus live, untuk disable comment, disable comment, apa segala macam, dan chat akan muncul di sini. Oke, dan bisa dilihat di handphone aku. Bentar, ganti scene. Hai Instagram, follower @rinaldo_jonathan. Hari ini aku lagi berusaha bikin tutorial cara live menggunakan OBS, menggunakan RTMP server di Instagram. Bisa dilihat ini dia. Ya, ini pakai Instagram kedua aku. Tapi kok lelet ya? Paling internet rumah aku salah lagi. Oke, dan kalau kita misalnya coba chat, halo, kita ketik di handphone, dia akan muncul di sini, halo. Oke, sip. Untuk berhenti streaming kita perlu ketik stop. Mau di archive atau enggak, kan bisa di save gitu. Kalau mau yes, kalau enggak ya no. Yes. Oke. OBS juga bakal langsung disconnect. Dan ya, sudah nonton. Sampai sini sebenarnya sudah cukup lengkap yang untuk live doang. Tapi kalau mau untuk soal teknisnya, ini kita bahas. Aplikasi ini berpura-pura menjadi aplikasi handphone Instagram live itu menggunakan RTMP juga, sama dengan protokol yang kebetulan digunakan YouTube, FB, Twitch. Ya gitu. Tapi ya handshaking beda. Jadi aplikasi ini membuat request ke Instagram kalau kita mau live, tapi dia nggak menggunakan aplikasi Instagram, tapi dia jadi ngasih RTMP server ke kita, jadi kita bisa live dari tempat lain. Dalam hal ini OBS. Oke. Jadi untuk pertanyaan bisa atau enggak, jawabannya bisa. Resmi atau enggak, enggak. Beresiko atau enggak, beresiko. Karena selalu ada resiko yang menggunakan aplikasi-aplikasi yang tidak resmi. Tapi kalau kamu programmer, kamu bisa tinggal download ini semua. Ini baru kamu bisa download juga
yang jadi base aplikasi ini aplikasi yang aku buka sekarang ini cuma bisa untuk live, tapi kalau yang ini bisa semua, sampai upload foto video, benar-benar berpura-pura jadi aplikasi Android yang kebetulan dipakai sama dia cuma buat live. Boleh dibongkar semua dan setauku cukup aman, developer sendiri tidak bisa menggunakannya untuk yang aneh-aneh. Oke, pertanyaan yang mungkin muncul, apa yang terjadi kalau yang di live adalah yang horizontal seperti ini? Hasilnya adalah dia kepotong dan kemungkinan besar hasilnya buruk sekali. Akan sangat direkomendasikan untuk menggunakan kanvas yang vertikal. Tuh, lalu gimana kalau PHP-nya nggak jalan? Download Visual C++ redistributable. Gimana cara bacanya? Ya bahasa Inggris aku nggak bagus. Download itu nanti aku kasih linknya di description. Lalu bisa multi stream ke YouTube, FB, Twitch dan Instagram sekaligus. Jawabannya bisa sekali. Tapi kan Instagram kan nerimanya vertikal, jadi harus diputar dulu supaya dia bisa jadi vertikal, jadi orang nontonnya vertikal gitu. Walaupun ya sebenarnya nggak semestinya Instagram live digunakan seperti itu, tapi ya apa boleh buat kan. Caranya gimana nanti di video selanjutnya kita akan bahas cara bikin server pakai yang tugasnya encoding ulang untuk Instagram. Tapi nggak tahu video berapa lagi nih setelah ini. Soal legalitas sudah, soal masalah yang mungkin ketemu udah. Ya, kalau misalnya nanti mau bikin untuk akun kedua dan seterusnya, ini directory IG live ini tinggal di copy, pastikan lagi di sini, bikin namanya beda gitu, baru tinggal diedit lagi config.php-nya. Go live.cmd ditetap. Ini bisa dibikin jadi shortcut, ditaruh ke desktop. Lanjut lagi, apa untungnya menggunakan live di OBS dibandingkan handphone? Ya untungnya bisa pakai sound yang profesional, itu satu. Memang iPhone bisa pakai iRig, soundcard iRig untuk iPhone ya, iRig Pro Duo. Tapi gimana ya, kameranya juga kamera iPhone, ditambah nggak semua orang punya iPhone. Aku punya sih 5S, cuma gimana lah, aku nggak punya iRig. Ya pertama soal audio, memang audio yang digunakan di sini bisa jauh lebih profesional. Sekarang aku pakai mic wireless. Itu wireless dari masa kecil aku sebenarnya. Memang bukan yang bagus-bagus amat, tapi ya cukup bersih lah menurut aku. Wirelessnya masuk ke mixer Yamaha MG8, baru masuk ke soundcard Lexicon Alpha, baru masuk ke OBS. Menurut aku cukup bersih, cukup nice lah untuk standar Pekanbaru. Ya kalau mau dipakein yang lebih mahal mungkin bisa, cuma ya dananya nggak ada. Lagi kalau ya paling sering sih pelayan di gereja ya, pengen live profesional ya, pakai soundcard lo, soundcard masukin ke OBS, udah soundcard lo ambilkan dari personal mixer atau gimana gitu kan. Pintar-pintar lah, Tuhan bikin kita pintar kok. Ya terus OBS juga bisa multi kamera kan, switching kamera lah. Sekarang aku bisa ganti ke kamera doang, ganti ke layar doang, atau mau pakai overlay gitu ya. Tapi gue bukan lagi pengen main Dota gitu, cuma ya kalau main Dota bisa, aku bisa live gaming kayak profesional walaupun sebenarnya aku bukan gamer profesional. Penting itu lebih profesional aja. Tapi
soal resikonya yang jelas aku udah kasih tahu, tapi menurut aku Instagram punya masalah yang lebih berat daripada sekedar musir kita yang pakai RTMP servernya. Itu aja sih. Nah ya, kebetulan pas lagi ngedit aku baru ingat, apakah dengan menggunakan OBS ini aku jadi nggak terbatas live sejam? Jawabannya tetap terbatas, karena live itu dibatasi dari sana, dari Instagram sendiri. Jadi ketika nanti pas sudah sejam dia akan muncul, kamu sudah sejam, sudah lewat dari Instagram limit, mau di save nggak videonya, pilihannya yes atau no. Nggak ada pilihan stop lagi, cuma tinggal yes atau no. Baru setelah itu dia bakal nanya, do you want to live again? Tinggal jawab yes atau no. Kalau kita jawab yes, dia bakal ngasih stream key yang baru lagi, dan setelah itu kita bisa live lagi. Ya nggak enaknya pakai aplikasi yang unofficial kayak gitu, cuma ya bisa aja syukur, belajar bersyukur wak. Lalu satu lagi, apa yang terjadi ketika internet kita tiba-tiba terputus? Yang terjadi adalah di handphone yang nonton dia akan mutar-mutar seperti biasa kalau yang lagi live lagi putus, dan di sini OBS bakal reconnect, dia bakal reconnecting in berapa detik gitu. Tapi ada batasannya, kita nggak bisa disconnect terlalu lama. Lalu kalau misalnya sudah terlalu lama, dia bakal muncul sudah berhenti streaming, terima kasih sudah menonton kan. Baru di OBS dia nggak bakal bisa connect lagi, walaupun dia bakal terus reconnecting gagal, reconnecting lagi gagal lagi. Kalau sudah kayak gitu, di stop saja, nanti akan muncul pilihannya mau di save atau enggak. Lalu soal ngerekam, kalau kita live di Instagram handphone kan bisa begitu selesai live kita save gitu untuk jadi rekaman kita. Di sini memang nggak ada, cuma ya OBS kan ada rekamannya juga, itu karena record noha. Oke, semoga tutorial ini berguna. Kalau suka boleh di like, kalau enggak ya tombol satu lagi juga nggak masalah. Boleh follow aku di @rinaldo_jonathan, boleh subscribe ke YouTube. Itu aja sih. Semoga videonya berguna. God bless.